Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Ada podcast menarik antara Densu, kemudian Bubon Santoso dan Ustadz Felix Xiao mengenai keislaman Bubon Santoso. Bagaimana yang bersangkutan ini kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Ustadz Dery Sulaiman, kemudian di hadapan ibu-ibu jamaah di masjid itu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi podcast selama hampir 1 jam ini itu sudah saya tonton secara full, secara utuh, dan saya geleng-geleng kepala nih. Dalam pengertian bagi siapapun, ini kesimpulan cepatnya dulu ya. Bagi siapapun yang menginginkan untuk belajar agama dengan benar, maka belajarlah sama kiai-kiai yang ada di kampung itu ya. Jangan lewat YouTube. Termasuk lewat saya juga. Ya, kalau misalkan kamu di kampung kamu itu ada orang yang bisa mengajarkan Islam, lebih baik belajar di orang yang di kampung kamu itu. Kenapa? Karena dia lebih baik, lebih tahu kepada keadaan kamu, dan dia itu lebih tahu apa yang harus diajikan dan apa yang tidak, begitu. Dan di dalam kadar tertentu, saya ini membuka kelas-kelas online itu untuk orang yang sudah pernah mondok. Dia sudah pernah mondok, kemudian dengan satu dan lain hal tidak bisa melanjutkan pendidikannya, maka dia bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang saya ajikan secara online begitu. Jadi ini memang lebih baik. Ini sudah pas option ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi jalan selain online, silahkan online. Cuman tatkala kamu masuk itu ke dalam dunia internet, akhirnya ketemunya nanti bakal macam-macam. Dan memang itulah jalan hidayah. Susah juga ya. Orang sekarang itu kalau dikasih omongan kan bantah terus begitu. Ya udah terserah itu mah. Cuman kesimpulan yang saya dapatkan itu. Kenapa? Karena wilayah obrolan antara 3 orang ini adalah wilayah abu-abu. Dalam pengertian Ustadz Felix Xiao ini memposisikan dirinya sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Jadi banyak sekali, kalaupun dia tahu begitu ya, saya tidak tahu apakah dia itu tahu apa yang dia bicarakan atau tidak. Cuman kalau kita husnuzon, Ustadz Felix Xiao ini menyembunyikan perkara-perkara yang seharusnya diucapkan. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu parah berarti apa yang dia ucapkan itu apa yang dia yakini, itu parah sudah ya. Ya cuman saya memahami karena ini kan bidangnya bidang dakwah. Jadi ada yang harus dijaga di situ, yaitu katakanlah quote and quote ya, keislamannya Bubon. Kemudian ada juga yang harus dijaga di situ, yaitu Densu yang sedang dalam proses belajar. Kemudian adab di dalam dakwah itu juga harus dijaga. Akhirnya ilmunya tidak tersampaikan secara utuh, dan tatkala ini didengar oleh khalayak umum, orang umum pun belum tahu apa yang seharusnya diketahui, ini bisa diambil kemudian dibawa sampai mati. Ini berbahaya begitu. Poin yang mana yang berbahayanya itu nanti kita akan telusuri satu-satu begitu ya. Kalau waktunya cukup, insya Allah kita akan telusuri satu-satu. Cuman intinya di sini dulu ya, untuk memberi faidah. Tauhid itu bukan perkara main-main ya. Iman itu bukan perkara main-main. Dalam pengertian bukan main-main bukan di dalam segi etika. Itu mah nggak masuk sama sekali dalam perhitungan ya. Dari segi etika itu nggak masuk dalam perhitungan sama sekali. Jadi jangan mempermainkan akidah, jangan memberikan agama karena itu nggak baik dilihat orang. Itu tidak masuk sama sekali di dalam perhitungan ahli tauhid. Karena ahli tauhid itu nanti pada akhirnya yang paling penting itu adalah i'tiqad, apa-apa yang kamu yakini. Itulah yang membedakan mukmin dengan kafir. Sekali lagi, itulah dan hanya itulah yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Nanti yang selain-selainnya dari mukaffirat, dari perkara-perkara yang mengkafirkan, itu hanyalah ziyadah, tambahan untuk menjaga apa yang ada di dalam kolbu, ada yang di dalam hati. Jadi begini ya, kenyataan realita dia itu hanya menerima satu kebenaran, dia tidak akan menerima 2 kebenaran yang bertolak belakang. Misalkan apakah Tuhan itu ada atau tidak,
Manusia itu dia bisa memiliki dua kategori secara besar. Ada yang meyakini bahwa Tuhan itu ada yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi dalam kenyataannya itu hanya satu menerimanya realita itu. Kalau ada, berarti Tuhan tidak ada, itu salah. Jika Tuhan tidak ada, maka Tuhan ada, itu salah. Realita tidak akan menerima dua kebenaran yang bertentangan, yang kontradiktif. Dan apabila kamu punya akal, kamu seharusnya membenarkan apa yang saya ucapkan. Kalau ini masih ditentang, oh enggak begitu, terserah kamu ya. Kebodohan kamu itu bukan urusan saya. Nah, termasuk di dalamnya misalkan urusan perkara siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ini ada ya di dalam kenyataannya. Atau kita katakan begini dulu. Di dalam kenyataannya Nabi Isa itu hanya dua menerima kemungkinannya itu. Satu ada, dua tidak ada. Realita tidak mungkin menerima keduanya. Tidak mungkin menerima ada dan tidak ada secara sekaligus. Itu harus ada atau harus tidak ada Nabi Isa itu. Nah, pada akhirnya nanti orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa itu hanyalah sebuah figur yang fiktif dan lain sebagainya. Kemudian yang meyakini Nabi Isa juga ada, ini tidak akan bisa benar dua-duanya. Yang benar hanya satu. Nanti masuk subhatnya fisikawan ya, yang mengatakan adanya multiverse. Itu lain lagi urusannya. Multiverse itu bisa ada, bisa tidak. Kalaupun kita masukkan ke dalam ekuasi bahwa multiverse itu ada, tetap Nabi Isa itu imma dia ada atau tidak ada. Salah satunya pasti benar begitu. Nah, kemudian ya, yang harus diketahui juga bukan hanya ada dan tidaknya, tetapi keadaan Nabi Isa ini sebagai apa? Yesus ini, Nabi Isa ini keadaannya sebagai apa? Anaknya Siti Maryam ini, yang mana ada orang namanya Maryam atau apapun lah disebutnya di dalam bahasa yang lain, Mary atau apapun itu, ini punya anak, yang mana anaknya itu seorang manusia tanpa bapak. Ya, dalam kenyataannya hanya satu menerima kenyataan, imma ada bapaknya atau tidak ada bapaknya. Nah, orang yang meyakini ada bapaknya ya sudah berarti menuduh macam-macam kepada Siti Maryam ini. Yang meyakini tidak ada bapaknya berarti ada sesuatu yang lain di sini. Nah, kemudian Nabi Isa ini kedudukannya sebagai apa? Apakah dia sebagai manusia sebagaimana umumnya, yang mana dia itu memiliki kedudukan yang khusus atau tidak? Nah, yang memiliki kedudukan yang khusus itu dia sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai anak Tuhan? Ini pun lain lagi. Cuman kenyataan hanya menerima satu. Nah, ini harus dipaham ya, supaya kita ini bisa masuk ke dalam realita, nggak cuman masuk di pikiran kita sendiri. Keimanan itu adalah kesesuaian antara apa yang kamu yakini dengan realita. Apabila yang kamu yakini itu sesuai dengan realita, maka itu disebut iman. Iman itu bukan percaya, tapi dia knowledge, dia adalah pengetahuan. Itulah perbedaan antara pengetahuan dan kepercayaan. Saya bisa saja mempercayai bahwa di Mars itu sekarang ada kucing, ya, lagi makan ikan. Tapi apakah itu memang ada atau tidak? Ya, saya tidak tahu, tapi saya percaya saja 100%. Nah, keyakinan saya yang 100% ini itu hanya berhenti pada keyakinan saya. Adapun di dalam kenyataannya bisa benar, bisa tidak, yang mana kemungkinan besar itu salah, ya. Nah, tatkala keyakinan ini tidak sama dengan kenyataan, maka keyakinan saya ini disebut bodoh, disebut jahlun, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka tidak bisa disebut iman, itu hanya bisa disebut yakin. Dari sini ya, orang muslim sudah banyak yang tidak tahu. Jadi jangan kita masuk dulu kepada bobon lah ya, jangan dulu masuk kepada densu atau perbincangan di antara tiga orang ini. Di antara kita pun masih banyak yang tidak tahu apa hakikat keimanan itu. Jadi hakikat keimanan itu ya itu. Hadisun nafsi alladzi yata'allaqu bil ma'rifah. Adalah bisikan hati yang mana dia ta'alluq dengan ma'rifah. Dan itu bisa panjang sekali membicarakannya. Cuman ala kulli halin kita harus tahu nih, bahwa yang namanya keimanan itu nanti pada akhirnya, karena ini adalah salah satu topik utama di dalam podcast itu, keimanan itu ada dua. Ya, keislaman itu atau keimanan itu kita katakan. Ada iman di sisi manusia saja atau Islam di sisi manusia saja. Kita katakanlah ini sama dulu ya. Ada iman atau Islam di sisi Allah. Ini dua perkara yang berbeda.
Bisa jadi seseorang itu dia iman di sisi Allah atau Islam di sisi Allah, tapi dia tidak iman dan Islam di sisi manusia. Contohnya itu seperti orang yang sudah menemukan kebenaran, ini dalam perspektif agama kita dan ini adalah realitanya, bahwa seseorang ini dia sudah mengetahui kebenaran bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifatnya yang sudah lengkap, kemudian Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sudah meyakini hal itu secara pasti, sudah tahu ya melalui dalil-dalilnya, dalam pengertian dia mencari membuat pencarian, berijtihad, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dan begini sifatnya. Tapi tatkala dia itu ingin mengucap 2 kalimat syahadat, dia keburu mati di tengah jalan. Nah, orang seperti ini tidak akan ada yang tahu bahwa dirinya itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia itu iman di sisi Allah, tetapi di sisi manusia nggak ada yang tahu kok dia iman. Dia tetap pada agamanya. Misalkan kalau Kristen ya berarti dia tetap Kristen. Itu adalah iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ada yang iman itu hanya di sisi manusia saja. Siapa itu? Nah ini ya. Ustadz Felix Xiao itu menyebutkan ada orang-orang yang suka datang kepada saya, kata beliau itu, untuk masuk Islam. Dan kebanyakan motif daripada mereka itu ingin masuk Islam adalah karena ingin menikah. Jadi karena ingin menikah, ingin dapat restu, kita kan sebagai orang Islam suka seneng nih ada mu'alaf. Nah jadi kalau misalkan bapaknya punya anak, kemudian anaknya ini pacaran sama non-muslim, ingin ditikah anaknya sama non-muslim, itu si non-muslim ini harus masuk Islam dulu. Nah karena landasan itulah mereka datang kepada Ustadz Felix Xiao untuk dibimbing membaca syahadat. Dan bagus memang, ini problematik ya, saya tidak mengatakan benar atau salah, cuman Ustadz Felix Xiao ini suka bertanya dulu, kamu yakinkan dulu, lebih baik kamu belajar dulu begitu tentang Islam. Nah ini untuk menjaga supaya imannya ini bukan hanya iman di sisi manusia, tapi juga iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman di sisi manusia itu hanya sebatas mengantarkan kita kepada benefit yang dihasilkan dari keislaman di dunia, yang mana sekarang itu pada zaman sekarang 2025 itu tidak terlalu banyak benefitnya. Kalau dulu banyak tuh, suka tidak dipungut jizyah ya dan lain sebagainya, banyak. Kalau sekarang kan bisa nikah sama orang mukmin, kalau mati dikuburkan di kuburan mukmin dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah settle dulu nih keadaannya ya. Ada yang iman di sisi Allah, ada yang iman di sisi manusia. Apabila dia itu memiliki keimanan di sisi Allah, kemudian dia itu diketahui oleh manusia keimanannya, maka dia itu keimanannya ya iman di sisi Allah, ya iman di sisi manusia. Nah, kemudian apa yang menjadikan seseorang ini bisa dianggap benar imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang sok bijak suka mengatakan itu cuma Allah yang tahu. Nah, apabila begitu, untuk apa diturunkan Rasul dan untuk apa ada para ulama? Ya, Rasulullah SAW ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengertian diutus untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan. Itu sudah selesai, sudah jelas. Apa-apa yang harus dibawa oleh seorang mukmin tatkala dia itu mati, supaya dia itu iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan jeopardy begitu. Ini bukan gambling. Ini bukan judi yang mana kita nggak tahu di akhirat bagaimana, apakah kita itu iman atau tidak. Nggak seperti itu. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi ilmu Islam itu ilmunya banyak, cabang ilmunya itu banyak, dan ilmu yang paling penting diantaranya adalah ilmu tauhid. Dari ilmu tauhid itulah kita bisa mengetahui mana orang yang iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang tidak, mana yang imannya sah, mana yang tidak. Kita bisa mengetahui hal itu. Dan antum ini ya yang menonton video saya, yang suka mengomentari di bawah sok bijak bahasanya itu, kamu merasa benar sendiri dan lain sebagainya, itu hanya menunjukkan kamu itu tidak memiliki keyakinan kepada agama kamu sendiri. Kalau kamu muslim, kalau kamu bukan muslim ya terserah, itu mau urusan kamu begitu. Jadi salah satu syarat yang harus dibawa oleh kita orang mukmin untuk imannya diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui bahwa apa yang kita yakini itu adalah realita, bukan hanya sekedar perkara-perkara yang kita yakini. Itu realitanya. Makanya Rasulullah SAW itu kan berkata, al jannatu haqqun wan naru haqqun. Itu dalam pengertian bahwa adanya neraka itu adalah realitanya, adanya surga itu pun adalah realitanya. Dan ini dibahas panjang sekali di dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kamu kalau mau yang kitab yang tipisnya ada, yang mau tebalnya ya ada. Kalau sampai dalam-dalamannya itu ya sampai yang tebal-tebalnya itu, sampai yang 6 jilidan. Dan ini kan nggak mungkin diobrolin dalam jangka waktu
video pendek. Ini perlu ratusan video begitu untuk menjelaskannya. Nah, jadi ini berkaitan erat sebetulnya apa yang dilaksanakan oleh Bobon Santoso ini dengan pembahasan ini, dengan pembahasan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan-jangan bukan hanya Bobon yang memiliki masalah seperti ini, jangan-jangan banyak juga di antara kalian yang tidak ngajinya, yang ngajinya nggak bener, itu termasuk orang-orang yang terancam di akhirat nanti tidak beriman. Itu sudah ada science-nya, sudah ada ilmunya. Yang harus dipelajari, apa-apa yang harus diyakini, itu harus ada itu. Di antaranya tadi bahwa apa-apa yang saya yakini ini adalah realitanya. Jadi Allah ada itu realita, Allah kidam tidak berawal itu realita, Allah tidak berakhir itu adalah realita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam ini adalah realita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gerak dan diam kita sedetail-detailnya, baik itu yang bersifat kita sadar seperti menggerakkan tangan atau yang tidak sadar seperti geraknya jantung. Itu adalah realitanya semuanya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah realitanya, mau tidak mau begitu, ya. Dan itu tidak menerima kepada tidak menerima kepada perbedaan pendapat. Nah, Ustaz ini kan pendapat yang lain juga ada. Pendapat siapa? Itu salah. Pendapat yang menyalahi apa yang tadi saya katakan itu salah dan itu bisa dibuktikan dan itu sudah dibuktikan salahnya. Kalau kamu masih mengatakan itu adalah perkara yang relatif, salah kamu tidak belajar begitu, ya. Nah, saya tidak mau menyinggung dulu Bobon Santosonya karena sensitif. Yang bersangkutan ini sedang dalam proses culture shock, ya. Dia masih shock begitu. Cuman ada permasalahan di sini. Di antara permasalahannya itu apa? Di antara permasalahannya itu apa-apa yang dilaksanakan oleh Ustadz dari Sulaiman. Yang mana kita tahu kemarin bahwa beliau itu kan khuruj. Saya itu kan tidak tahu. Kita ini kan menghukumi perkara dengan zahir, ya. Nahnu nahkumu bizzawahir. Urusan yang di belakangnya itu apa, ya kita melihat yang nampak saja, yang nampak itu yang kita hukumi. Meskipun nanti kalau misalkan kita menghukumi apa-apa yang nampak, kita itu harus merevisi berulang-ulang. Karena pandangan kita hari ini bisa jadi berbeda dengan pandangan kita esok hari. Itu tidak masalah karena memang Rasulullah SAW pun begitu. Ya, ada orang-orang munafik itu datang kepada Rasulullah SAW dihukumi zahirnya. Rasulullah tidak mengatakan ini orang munafik dan lain sebagainya, tidak. Ya, itu dilihat zahirnya, meskipun itu kadang-kadang nanti harus direvisi. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk uzur supaya tidak ikut perang. Karena Rasulullah melihat zahir, ya itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu melihat zahirnya. Nah, ada permasalahan yang menarik dari khuruj ini. Khuruj ini kan memang fokusnya di dakwah nih. Dan memang secara zahir mereka itu banyak sekali mengislamkan orang. Kalah kita itu orang-orang yang pesantren itu kalau sama khuruj itu. Khuruj itu orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko, sat-sat begitu. Udah kamu tobat dari maksiat, ajak yang lain tobat begitu. Selesai. Kemudian ini kamu udah ada ilmunya, udah siap dakwah, ayo ke Papua misalkan begitu ya, ajak orang-orang untuk bersyahadat. Ini nggak neko-neko, sat-sat orangnya itu. Ada masalahnya, ada. Ini mereka itu tidak memperhatikan iman di sisi Allah dan iman di sisi manusia. Karena tatkala misalkan asal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, senang begitu. Dan kita kan melihat zahir, kita senang juga. Ternyata di belakangnya ada masalah. Nah ini. Jadi ala kulli halin ya, saya tidak mau masuk dulu kepada esensi yang dibicarakan oleh ketiga orang ini. Cuman tadi saya sudah katakan, kamu punya kesimpulan apapun dari obrolan itu bukan buat kamu, orang yang sudah lama masuk Islam begitu, ya. Karena banyak sekali perkara-perkara yang kalau tidak disembunyikan, berarti kan Ustadz Felix Xiao itu begitu keyakinannya. Nah, itu udah parah begitu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan itu adalah keyakinannya, ini parah, ya. Misalkan mengatakan wajar kalau misalkan masih berdoa kepada Tuhan Yesus, ya gimana? Ini kan urusannya sama i'tiqad, ya. Ini urusannya sama i'tiqad. Ini kalau kedengeran sama orang tuh gimana? Problematik sekali, sangat bermasalah sekali, begitu. Jadi kalaupun ada yang bisa diambil faidah dari video ini, belajarlah dari awal. Sebagaimana kamu belajar Iqra, belajar membaca Al-Quran dari Iqra dulu, dari alif, ba, ta, kemudian kita belajar kepada syakalnya a, i, u, babi, bu, ta, titu. Itu tauhid pun ada abatasanya, ada a, i, u, babi, bu-nya.
itu pelajari. Ya, sehingga kalau misalkan ada orang yang suka mengatakan, "Oh, Ustadz ini orangnya asa benar sendiri begitu. Saya ini tahu perkara-perkara yang qat'i, saya pun tahu perkara-perkara yang zonni. Saya tahu perkara yang mana saya tidak mungkin salah padanya dan saya tahu perkara yang mana saya mungkin salah padanya. Maka apabila saya tahu perkara ini mustahil salah, saya benar, yang tidak sama dengan saya salah semua." Dalam perkara-perkara yang qat'iyat. Kalau kamu tidak memiliki sikap beriman seperti itu pada perkara yang qat'iyat, maka iman kamu itu belum jadi iman. Karena yang namanya iman itu dia harus jazm, harus ma'rifah, harus 100% begitu. Bukan pada masalah-masalah fikhiyah, itu terbuka lebar sekali kepada perdebatan begitu. Ini dalam masalah akidah, dalam masalah i'tiqad, seperti takdir yang kemarin saya bahas itu. Dan seperti permasalahan yang ini begitu. Nah, ini mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Yang bisa mengambil faidah insya Allah bisa mengambil faidah. Yang tidak bisa mengambil faidah, ya bukan masalah saya begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.